Bab 841 Pertempuran Besar, Bagian 1. Kau memang kuat, tapi tetap saja tidak istimewa. Kau harus mulai bersiap menemui penciptamu, kata leluhur Growler berbulu emas itu dengan ekspresi muram. Kekuatannya terungkap sepenuhnya pada saat ini, dan dia menyerang Ye Chen seperti komet. Ye Xuan memperhatikannya mendekat dengan tenang. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi bawaan leluhur Growler berbulu emas itu jauh lebih kuat daripada Growler kecil berbulu emas itu. Mati! Sambil mendengus dingin, Ye Xuan langsung menghunus pedangnya dan menyerbu untuk menemui leluhur Growler berbulu emas itu. Dalam sekejap mata, ia melepaskan sinar pedang merah ke arahnya. Ledakan! Dunia berguncang hebat ketika gelombang kejut yang merusak akibat benturan tersebut menyapu ke sekitarnya, termasuk. Oh tidak, menghindarlah dengan cepat. Orang-orang langsung berteriak keras. Ketika dua ahli tingkat ini bertarung, semua yang ada di sekitar mereka akan musnah. Mereka terlalu dekat hingga tidak nyaman. Banyak makhluk di perbatasan benua langsung musnah oleh gelombang kejut yang dahsyat. Mereka bahkan tak sempat berteriak. Untungnya, sebelum pertempuran, Ye Xuan secara sengaja atau tidak sengaja mendekati wilayah benua Xuan, yang membatasi sebagian besar kerusakan di wilayah itu. Mendesis. Pertempuran ini sangat mengerikan. Baik para pemimpin maupun anggota Sekte Dewa Gurun Agung terkagum-kagum. Tetua pedang mereka sedang berhadapan langsung dengan seorang abadi sejati. Hahaha, pedang abadi Ye memang pantas menyandang namanya. Kekuatannya sungguh tak tertandingi. Setelah mereka mencapai jarak aman, semua orang kembali menyaksikan pertempuran. Lagi pula, kapan lagi mereka bisa menyaksikan pertempuran antar ahli selevel ini? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hasil pertarungan pertama segera terlihat jelas, saat leluhur Growler berbulu emas itu terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa aku kalah? Pada saat ini, dia masih tidak percaya bahwa dia sebenarnya dirugikan oleh anak ini. Sungguh memalukan. Setelah gelombang kejut mereda, Ye Xuan mengangkat pedang dewa tinggi-tinggi dan berjalan menghampiri leluhur Growler berbulu emas itu, yang berteriak histeris, "Bajingan sialan! Beraninya kau mempermalukanku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Kemarahan di hatinya tak terbendung lagi. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya, dan melihat hal ini terjadi di dunia yang rendah sungguh tak tertahankan. Kalau hal ini diketahui oleh orang-orang di atas sana, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya dengan bangga lagi. Memikirkan hal ini, ia kembali memobilisasi kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya, dan rune-rune suci bermunculan di sekujur tubuhnya. Hal ini memberinya peningkatan kekuatan yang signifikan. Hal ini membuat Ye Xuan mengerutkan kening. Jurus pedang yang baru saja ia gunakan sangat kuat dan dengan mudah melumpuhkan leluhur Growler berbulu emas itu. Namun, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Lagi pula, tubuhnya memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Lapisan bulu emas tebal ini pada dasarnya tidak bisa ditembus, dan bahkan jika beberapa ahli lainnya mengeroyoknya, ia akan mampu bertahan. Mencoba mengalahkanku dengan kekuatanmu yang minim. Berhentilah melamun. Kau bahkan tidak akan bisa menembus buluku. Setelah kekuatannya diperkuat oleh rune ilahi, kepercayaan diri leluhur Growler berbulu emas itu tumbuh semakin kuat. Ia tertawa terbahak-bahak, yakin bahwa betapapun hebatnya Ye Xuan, ia dapat dengan mudah menghadapinya. Tubuh alam abadinya memberinya keyakinan tak terbatas. Meskipun Ye Xuan mengandalkan pedang dewa dan kekuatan ilahi misteriusnya untuk menekannya, itu tidak akan mengubah hasil akhirnya. Begitu Ye Xuan kehabisan kekuatan spiritual, kemenangan akan menjadi miliknya. Membunuh seorang abadi bukanlah hal mudah. Oh, benarkah begitu? Mendengar kata-kata arogan itu, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung dan dia tersenyum. Leluhur Growler berbulu emas itu bingung dengan hal ini. Ia tahu bahwa Ye Xuan sedang mengejeknya, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa dan tak akan ia tahan. Bajingan, aku akan memaksamu dan seluruh sektemu untuk meminta maaf atas pembunuhan keturunanku. Setelah meraung dengan ganas, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kekuatan melahap yang mengerikan itu muncul sekali lagi. Kekuatan melahap yang dilepaskan oleh si penggerutu kecil berbulu emas dan leluhur penggerutu berbulu emas tak tertandingi. Gambaran yang paling mendekati adalah mereka bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Bab 842 Pertempuran Besar, Bagian 2. Berhenti. Aku tidak mau mati. Tidak. Tak seorang pun yang menyaksikan menyangka leluhur Growler berbulu emas itu akan begitu gila. Dalam amarahnya, ia ingin mengubur semua orang yang hadir bersama keturunannya. Kekuatan melahap yang mengerikan itu menyedot banyak orang dan makhluk yang tak berdaya ke dalam mulutnya. Tampaknya ia akhirnya menemukan titik terobosan dalam pertempuran ini. Sedangkan Ye Xuan, seringai muncul di wajahnya saat melihat mulut lawan bicaranya terbuka lebar. Beberapa jarum muncul di tangan Ye Xuan. Itu sebenarnya adalah 7 jarum terminal. Di kejauhan, Yanran berseru kaget.
Jarum-jarum itu adalah jarum yang Ye Xuan dapatkan setelah memberikan jarum bunga pir yang melonjak kepada Yan Ran. Karena jarum bunga pir lebat merupakan hadiah pertama yang Ye Xuan berikan kepadanya, dia sangat menghargai jarum tersebut dan tidak mau menggunakannya dalam pertempuran, karena takut akan mematahkannya. Apa yang ingin dilakukan Ye Xuan kali ini? Beberapa saat kemudian, Ye Xuan menggunakan teknik telapak tangan tanpa batas dan menyatukan 7 jarum terminal. Pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh, versi yang diperkuat dari Seven Terminal Needles dilempar keluar, diarahkan langsung ke mulut leluhur penggerutu berbulu emas. Melihat tindakan Ye Xuan, leluhur Growler berbulu emas itu tercengang. Apa yang coba dilakukan orang ini? Apakah dia benar-benar mengira jarum kecil itu akan menyakitinya? Puff! Lucu sekali. Lalu, saat jarum masuk ke mulutnya, dia tidak merasakan apapun. Aku bakal mati ketawa. Cuma itu yang bisa kamu lakukan. Beberapa trik pesta. Bahkan pedang Dewa Ye Xuan hanya berhasil menyebabkan beberapa luka dangkal, apalagi jarum-jarum kecil ini. Sambil tertawa, leluhur Growler berbulu emas itu berteriak lagi, hari ini, kalian semua akan mati. Aku akan menyedot semua orang ke dalam perutku. Dalam kemarahannya, seluruh dunia bergetar, dan semakin banyak orang ditarik ke mulutnya. Sialan! Siapkan formasi, geram Aolei. Menghadapi musuh yang begitu menakutkan, hanya dengan bersatu mereka dapat menahan serangan ini. Saat itu, semua orang diliputi kecemasan. Mereka semua menatap Ye Xuan. Dialah satu-satunya yang mungkin bisa berbuat sesuatu untuk mengatasi situasi ini. Hal ini membuat leluhur Growler berbulu emas itu merinding. Ia tak mengerti mengapa Ye Xuan tersenyum begitu bahagia. Karena tak mampu memahaminya, ia bertanya, apa yang lucu? Apa kau jadi konyol membayangkan kematian? Tepat saat dia mengatakan ini, dia langsung merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan ekspresinya berubah drastis. Senyum di wajah Ye Xuan semakin lebar saat dia berkata, meledak. Dalam sekejap, sejumlah energi yang mengerikan meletus dalam tubuh leluhur Growler berbulu emas itu, menyebabkannya terdistorsi dan mengembang. Pada saat yang sama, banyak dari mereka yang terhisap ke arah mulut leluhur Growler berbulu emas malah terlempar kembali ke arah yang berlawanan. Apa yang telah terjadi? Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka menyadari perut leluhur Growler berbulu emas itu telah meledak, dan organ-organ dalamnya berserakan di tanah. Pemandangan itu sungguh mengerikan dan mengerikan. Tidak, aku tidak boleh mati. Ini tidak boleh terjadi. Ia menundukkan kepala dan menatap perutnya. Ia tak percaya apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, ia adalah seorang abadi dari alam Dao Surgawi. Hehe, kamu kaget ya? Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangan, ia mengambil jarum-jarumnya, lalu memainkannya sebentar. Segala sesuatu punya kelemahan. Bulumu mungkin kuat, tapi organ dalammu jelas tidak. Lagi pula, kekuatan ilahi bawaanmu sebenarnya adalah mantra penghancur. Begitu kau menggunakannya, itu sama saja dengan memperlihatkan kelemahanmu kepadaku. Mendengar ini, leluhur anjing Growler berbulu emas itu langsung tersadar. Itu tidak benar. Sebagai binatang dewa kuno yang terhormat, bagaimana mungkin kita memiliki kelemahan? Namun, hal itu tidak lagi penting. Lagi pula, kekuatan hidupnya juga melemah dengan cepat. Ye Xuan tidak membuang waktu, dan langsung menghunus pedang dewa dan menyerangnya. Apa gunanya berdebat denganku tentang ini sekarang? Hidupmu akan segera berakhir di tanganku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedang dewa dan melepaskan tebasan dunia. Ledakan. Sinar pedang berwarna merah darah tanpa ampun menusuk perut leluhur Growler berbulu emas itu. Puci. Dalam sekejap, sebelum leluhur Growler berbulu emas itu bisa bereaksi, tubuhnya telah terbelah menjadi dua. Bab 843 Reunifikasi. Mengaum. Diiringi raungan tragis, kehidupan leluhur Growler berbulu emas berakhir. Dengan suara keras, tubuh besarnya jatuh ke tanah dan tak pernah bangkit lagi. Di tempat lain, di suatu tempat, seekor binatang buas yang luar biasa besarnya tiba-tiba terbangun. Dia menatap tajam ke satu arah, lalu meraung keras, bajingan sialan. Beraninya kau membunuh klonku dan menghancurkan kultivasiku. Aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Mendengar raungan keras itu, makhluk-makhluk di dekatnya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Masalah itu berakhir dengan kematian leluhur Growler berbulu emas, tetapi Ye Xuan tidak terlalu senang. Ia malah mendongak menatap langit di atasnya, mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan ada makhluk besar yang sedang menatapnya dengan ganas di suatu tempat di sana, dan mengerti bahwa ini baru permulaan. Setelah pertempuran ini, mungkin leluhur Growler berbulu emas tidak akan menyerang dengan gegabah. Namun, ia mungkin memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Dendam ini tentu tidak akan terselesaikan dengan mudah. Kalau begitu, aku harus membuat beberapa persiapan dulu. Memikirkan hal ini, Ye Xuan mulai merencanakan.
Ia harus memastikan semua hal yang belum beres telah diselesaikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yanran baru saja memberitahunya bahwa ada dunia yang lebih besar di luar dunia mereka. Selain itu, ada juga Sekte Dewa Gurun Agung di tempat itu. Sekte ini didirikan oleh banyak sekali dewa dari Sekte Great Wilderness Divine sejak zaman dahulu, dan statusnya tidaklah rendah. Meskipun orang-orang ini mungkin bisa melindunginya, ia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk segalanya. Pada akhirnya, kekuatan seseorang terletak pada dirinya sendiri. Saat mereka menyaksikan mayat besar itu berangsur-angsur berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, semua orang akhirnya tersadar dan menyadari bahwa Yesuan telah muncul sebagai pemenang. Ya Tuhan, aku tidak menyangka Yesuan benar-benar menang. Dia benar-benar mengalahkan seorang abadi sejati. Ketenaran Yesuan sekali lagi menyebar ke seluruh dunia, dan prestasinya dibicarakan oleh orang-orang di 8 benua. Termasuk Yanran, Sekte Dewa Gurun Raya kini memiliki 2 ahli alam abadi tersegel. Hal ini membuat Tuan Tua Sun semakin bersemangat untuk menggabungkan kedua cabang sekte tersebut, karena itu berarti Sekte Dewa Gurun Raya dapat berkembang pesat sekaligus memperbaiki kelemahan mereka dalam hal teknik kultivasi dan kekuatan dewa yang belum sempurna. Apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa Aolei memikirkan hal yang sama. Pada saat ini, suasana dipenuhi sorak-sorai antusias. Mereka semua meneriakkan nama Yesuan serempak. Membunuh seorang abadi sejati dari dunia luar adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memberi para kultivator di dunia ini harapan dan kepercayaan diri. Mungkin suatu hari mereka juga bisa mengikuti jejak Yesuan. Pedang abadi Ye, pedang abadi Ye. Mendengar sorak-sorai yang meriah ini, Yesuan pun sangat gembira. Sepertinya statusnya telah melonjak lagi hari ini. Ledakan. Pada saat itu, terdengar ledakan dahsyat dan dunia bergetar hebat. 6 benua lainnya akhirnya bertabrakan dengan benua Suan dan benua Timur. Kini, 8 benua tersebut telah bersatu kembali. Setelah 8 benua menyatu menjadi satu daratan, semburan cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit. Apa yang telah terjadi? Ketika mereka melihat cahaya keemasan, semua orang tercengang, termasuk Yesuan. Apa yang terjadi kali ini? Meskipun mereka tahu bahwa 8 benua akan bersatu cepat atau lambat, kemunculan cahaya keemasan itu sungguh membingungkan. Kakak senior Ao, mungkinkah sesuatu yang tak terduga terjadi lagi? Gao Sun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Akan tetapi, Aolei juga tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu, dan berbalik menatap ke arah Yesuan untuk melihat apakah Yesuan punya wawasan mengenai masalah tersebut. Bab 844 Tangga Surgawi. Melihat Yesuan kembali, Aolei segera maju dan bertanya, "Adik Ye, apakah kamu tahu apa yang baru saja terjadi?" Yesuan menjabat tangannya. Dia juga tidak yakin apa yang terjadi. Mungkin hanya beberapa tokoh yang sangat tua yang dapat memahami situasi seperti itu. Sayangnya, ahli paling senior mereka, Taois Yifeng, telah meninggal dunia. Jika tidak, mereka mungkin dapat memperoleh beberapa petunjuk tentang situasi ini. Ketika cahaya keemasan bersinar, seluruh daratan dipenuhi dengan kekuatan kehidupan, seolah-olah menandai dimulainya zaman keemasan. Setelah beberapa saat, ke-8 benua menyatu sepenuhnya. Kemudian, lebih banyak cahaya keemasan muncul, dan sebuah tangga keemasan muncul di dalam cahaya tersebut. Setelah melihat tangga itu, semua orang ternganga. Ya Tuhan, tangga surgawi benar-benar muncul. Tidak seorang pun menyangka bahwa saat 8 benua bersatu, tangga surgawi benar-benar akan muncul di dunia ini. Ketika tangga surgawi muncul, itu melambangkan bahwa pertempuran untuk jalan abadi akan segera dimulai. Itu juga melambangkan bahwa pertempuran sengit akan segera terjadi. Hanya dengan menjadi pemenang di sini, seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk menyempurnakan Dao dan menjadi abadi sejati. Ekspresi Yesuan juga berubah drastis. Berbalik untuk melihat murid-muridnya sendiri, Yesuan sudah berpikir bagaimana dia harus memberi mereka motivasi. Lagi pula, Yesuan tidak perlu melewati tangga surgawi untuk menjadi abadi sejati. Namun, kedua muridnya berbeda. Kekuatan mereka berdua tidak sebanding dengan para jenius top lainnya. Xiang Yun hanyalah sebuah pengecualian. Oleh karena itu, jika mereka gagal memanfaatkan kesempatan ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan Dao mereka. Tangga surgawi memberi semua orang kesempatan yang sama. Jika mereka gigih dan bertarung dengan berani melawan berbagai jenius untuk menjadi pemenang, mereka juga dapat berhasil menyempurnakan Dao mereka. Yesuan melirik berbagai benua, tetapi tetap diam. Dari konflik antara benua timur dan benua Suan, jelas bahwa ada banyak orang jenius di benua lain. Haha, kalau begitu, aku harus berusaha. Petik 1. Sudut bibir Yesuan melengkung membentuk senyum. Kemunculan tangga surgawi hampir seperti pertanda baginya untuk mulai menuai imbalan dari sistem. Hehe, tangga surgawi sudah muncul. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir. Di langit, seorang lelaki tua mengelus jenggotnya dengan gembira dan mengucapkan kata-kata ini.
Sementara itu, di antara kekuatan-kekuatan lainnya, banyak orang tersenyum pada saat yang sama. Meskipun pertempuran untuk jalan keabadian belum benar-benar dimulai, arus bawah sudah mulai muncul. Pada saat ini, Yesuan dapat dengan jelas merasakan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang memperhatikan kedua muridnya. Jelas, ketika Suge Yuiwe menampilkan jurus pedang itu, ia telah menjadi incaran para jenius top dari benua lain. Suge Yuiwe juga memperhatikan tatapan ini dan menjadi gugup. Tepat saat dia hendak melanjutkan, Yesuan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini." Setelah menghibur Suge Yuiwe, Yesuan tiba-tiba teringat pada monyet kecil dan muncullah ide cemerlang. Dia mungkin harus mengambil identitas Taoist Sling lagi. Semuanya, cepatlah kembali dan fokus pada kultivasi kalian. Perjuangan untuk jalan keabadian akan segera dimulai. Setelah berkata demikian, Yesuan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan membawa kedua muridnya kembali ke puncak awan langit. Setelah kemunculan tangga surgawi, suasana menjadi jauh lebih hikmat. Di permukaan, dunia masih tampak tenang, tetapi di kegelapan, situasinya telah bergejolak, karena orang-orang mati-matian mengumpulkan kekuatan. Pasukan-pasukan ini ternyata sangat murah hati pada masa itu. Demi melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi, mereka telah menguras pundi-pundi mereka. Saat itu, mereka ingin bertaruh. Jika para jenius mereka menang, seluruh pasukan mereka akan segera makmur. Ao Lei juga menyadari hal ini. Untungnya, Sekte Dewa Gurun Agung baru saja merekrut banyak murid berbakat. Oleh karena itu, jika mereka dididik dengan baik, peluang sekte untuk bersinar di tangga surgawi akan meningkat pesat. Semua kekuatan di 8 benua mulai bertindak dengan penuh semangat. Setiap murid berkultivasi dengan putus asa. Pada saat ini, sebagian murid jenius yang belum memperlihatkan bakat mereka melakukannya. Zaman keemasan akan segera tiba. Di sisi lain, di alam aneh, 3 monster aneh yang untungnya lolos dari tangan Yesuan telah berkumpul di alam mistik, diam-diam merencanakan sesuatu. Sialan, kekuatan tempur Yesuan benar-benar mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kecepatan peningkatannya. Jika ini terus berlanjut, mustahil bagi kita untuk kembali dan membalas dendam, kata Raja Surgawi Utara dengan sengit. Mendengar ini, 2 monster aneh lainnya saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Selain benua timur, ada juga banyak orang cakap yang menjaga benua-benua lain. Jika kita ingin menemukan terobosan di tempat-tempat ini, itu juga akan sangat sulit. Mengingat situasi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Setelah merenung sejenak, Raja Surgawi Utara tiba-tiba berkata, "Kali ini, 8 benua telah bersatu, dan tangga surgawi telah muncul kembali. Jika kita memicu perselisihan antar ras dan menyebabkan perselisihan di antara mereka, apa yang akan terjadi?" Bab 845 Rencana Jahat. Kedua monster aneh itu langsung membeku dan menatap Raja Surgawi Utara dengan tak percaya. Jika mereka benar-benar berhasil menimbulkan perselisihan, mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Mereka bisa menyerbu di saat-saat terakhir dan meraup keuntungan. Luar biasa. Kedua monster aneh itu bertepuk tangan tanpa ragu. Namun, masalah utamanya sekarang adalah bagaimana cara melakukannya. Di puncak langit awan, Yesuan sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ia berada di taman, dikelilingi kabut spiritual. Ia menatap pohon muda buah awan air di depannya, berpikir keras. Kalau aku menunggu buah awan air matang secara alami, butuh waktu ribuan tahun. Kalau sudah begitu, mungkin sudah terlambat. Setelah mengatakan ini, Yesuan terdiam lagi lalu melambaikan tangannya. Sama sekali tidak. Kalau aku ingin membuat terobosan, aku butuh bantuan bibit buah awan air ini. Kalau begitu, aku harus memikirkan cara untuk mempercepat proses pematangannya. Memikirkannya, Yesuan tidak punya solusi. Terlebih lagi, ia kekurangan beberapa herba berharga. Herba biasa tidak akan menyuburkan bibit buah awan air, dan bahkan jika ia membelinya dan menggunakan sistem untuk mendapatkan herba yang lebih baik, kualitasnya tetap tidak akan mencapai standar yang dibutuhkan. Sementara Yesuan memeras otaknya, Suge Yuiwe dan Feng Xiyun tiba di belakangnya dan berdiri di sana dengan patuh. Yesuan berbalik untuk melihat dan menyadari bahwa setelah malam penyesuaian, kondisi mental mereka telah membaik. Yesuan melambaikan tangannya dengan lega dan berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu tentang tangga surgawi?" Suge Yuiwe dan Feng Xiyun tercengang, tetapi segera menggelengkan kepala. Mungkinkah guru mereka ingin mereka menantang tangga surgawi? Jika demikian, Suge Yuiwe cukup yakin. Pencapaiannya dalam Dao Pedang telah meningkat pesat, dan ia bisa dianggap sebagai salah satu jenius terbaik di benua timur. Akan tetapi, karena dia belum pernah bertarung dengan para jenius teratas dari benua lain sampai sekarang, dia tidak mengerti kekuatan macam apa yang mereka miliki. Geraman berbulu emas kemarin hanya bisa dianggap remeh. Para jenius sejati masih bersembunyi di kegelapan. Yesuan kemudian mematahkan cabang pohon muda buah awan air sambil berkata,
jika kau ingin menjadi abadi sejati, tangga surgawi ini adalah kesempatan terbaikmu. Kalian berdua sudah lama menjadi muridku, jadi aku yakin kalian mengerti. Jalan keabadian penuh dengan kesulitan. Jika seseorang ingin menjadi abadi sejati, ia harus ulet dan melangkah maju dengan berani. 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Dalam sungai sejarah yang panjang, banyak orang terpuruk di jalan, terlupakan, dan terabaikan. Aku tidak ingin kau menjadi salah satu dari mereka. Aku harap aku bisa bertemu kalian berdua di alam Dao Surgawi. Setelah mendengar ini, hati Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun bergetar hebat. Dahulu kala, mereka mempunyai perasaan bahwa mereka tidak akan mampu mengimbangi gurunya, dan takut suatu hari nanti ia akan meninggalkan mereka. Namun, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hal ini. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Ye Xuan menyebutkan hal ini, mereka langsung merasa semakin tidak nyaman. Mereka tahu bahwa dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, menjadi abadi sejati adalah hal yang mustahil. Pada akhirnya, mereka akan tetap berada di puncak awan langit, diam-diam melindungi tablet roh leluhur mereka dan menua sendirian. Yuiwei dan Xiyun, sejak aku menerima kalian sebagai muridku, harapanku terhadap kalian tidak pernah berkurang. Saya tidak ingin melihat murid-murid saya menjadi stagnan dan memudar. Aku mungkin tak bisa lama-lama di dunia ini, tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihat kalian semua menjadi raksasa dan menaklukkan dunia. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei sedikit gemetar. Lalu, ia berkata dengan wajah penuh keyakinan, "Guru, saya pasti bisa." Zhuge Yuiwei tahu betul bahwa gurunya memiliki harapan yang tinggi padanya. Dalam hal itu, bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya, ia pasti tidak akan mengecewakan gurunya. Melihat tatapan mata Zhuge Yuiwei yang penuh tekad, Ye Xuan sangat gembira. Feng Xiyun melihat adiknya sudah mengucapkan kata-kata itu, jadi ia tak mau kalah. Ia berkata dengan tegas, "Guru, jangan khawatir. Xiyun akan berusaha sebaik mungkin." Senyum bahagia tersungging di wajah Ye Xuan ketika mendengar ini. Akhirnya, ia berbicara lagi. "Sekarang tangga surgawi telah muncul, kalian akan segera memasuki periode pertempuran yang sengit. Dibandingkan dengan potensi kalian dan para jenius lainnya, kalian berdua masih jauh lebih lemah." Setelah mendengar ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun merasa sedih. Namun, mereka juga menyadari fakta ini. Bagaimanapun, bakat seseorang adalah bawaan. Meskipun mereka kurang berbakat, mereka berhasil mencapai level mereka saat ini berkat usaha guru mereka. Bab-bab 846 Persiapan, Bagian 1. Namun, Anda masih memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang di tangga surgawi. Setelah mendengar kalimat ini, keduanya membeku. Apa maksud gurunya dengan ini? Melihat senyum tenang di wajah Ye Xuan, mereka berdua agak bingung. Beberapa saat kemudian, Ye Xuan berkata terus terang, "Sederhana sekali, kan? Hari ini, aku akan menyalurkan kekuatan spiritual dan kultivasiku kepada kalian berdua dan membantu kalian mencapai alam penguasa mistik." Setelah mendengar ini, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Mengapa guru mereka selalu bersedia berkorban untuk mereka? Setelah pulih dari keterkejutannya, Zhuge Yuiwei segera berkata, "Guru, tidak perlu sampai sejauh ini. Kami sudah sangat berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Anda tidak perlu mengorbankan kultivasi Anda untuk meningkatkan kultivasi kami. Lebih lanjut, jika hal ini justru menghambat kultivasi Anda, kami akan merasa bersalah seumur hidup." Ye Xuan tersenyum. Murid-muridnya memang penuh perhatian. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa merekalah kunci untuk menjadi lebih kuat. Tanpa mereka, dia tidak akan mampu maju secepat ini. Hati Feng Xiyun juga tergerak, terutama karena dia tahu bahwa ada begitu banyak bahaya yang terlibat saat melakukan infus kekuatan spiritual. "Guru, apa yang dikatakan suster pertama masuk akal. Anda sudah mengurus kami dengan segala cara. Anda tidak perlu melakukan ini." Melihat ekspresi mereka yang berlinang air mata, Ye Xuan merasa sangat bersyukur. Seperti yang diharapkan dari murid-murid kesayangannya. Kalau saja monyet kecil tak berperasaan itu, dia mungkin akan sangat gembira dan mengabaikan keselamatan gurunya. Namun, dia tetap harus melakukannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat? Dia tidak bisa melakukan ini untuk Yuelun. Mereka berdua memiliki kedudukan dan status yang sama, jadi jika dia menawarkan diri untuk melakukan ini, Yuelun mungkin akan berpikir bahwa dia meremehkannya dan mungkin merasa bahwa dia adalah beban baginya. Tentu saja, dia bisa melakukan penyuntikan kekuatan spiritual kepada anggota sekte lainnya, tetapi mengapa dia memilih mereka daripada pengikutnya sendiri? Haha, jangan khawatir. Aku sudah sangat senang kalian berdua merasa seperti ini. Namun, tangga surgawi mungkin satu-satunya kesempatan bagi kalian berdua untuk menjadi abadi. Jika kau ingin menjadi salah satu pemenang dan mengalahkan rekan-rekanmu, kau akan membutuhkan bantuanku. Sebenarnya, tidak banyak lagi yang bisa kulakukan untukmu.
Aku hanya bisa memberikan sebagian kekuatanku kepadamu. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar bagiku. Bagaimanapun, aku sudah membuat keputusan tentang masalah ini. Ye Xuan mengatakan ini tanpa memberi mereka berdua kesempatan untuk membantah sama sekali. Guru, kata Zhuge Yuiwei dengan suara gemetar. Hatinya sudah bergejolak. Demi membantunya mengejar ketertinggalan dari para jenius seusianya, gurunya telah berusaha keras dan bahkan mengorbankan banyak sekali pengembangan dirinya. Karena itu, Zhuge Yuiwei bahkan mulai membenci kekurangan bakatnya sendiri. Mengapa ia tidak bisa menjadi lebih kuat? Dengan begitu, gurunya tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga untuknya. Ye Xuan menatap mata muridnya yang berkaca-kaca, dan hatinya merasa terharu. Dia mengusap kepalanya dan membujuknya, baiklah, baiklah. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu khawatir sama sekali. Ini tidak akan berpengaruh pada kultivasiku. Saya yakin kalian berdua menyadari harapan saya terhadap kalian berdua. Saya harap suatu hari nanti, kalian berdua dapat mengandalkan kekuatan kalian sendiri untuk mengharumkan nama dan membawa kejayaan bagi puncak langit awan. Mendengar hal itu, keduanya cukup tersentuh dan mengangguk. Baik, Guru. Kami pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda. Baiklah, kemarilah dan duduk di hadapanku. Ye Xuan ingin segera melakukan infus kekuatan spiritual. Jika dia menunggu, periode pendinginannya juga akan tertunda. Adapun Xiang Yun, dia tidak mengkhawatirkannya. Meskipun Xiang Yun masih pingsan, saat dia bangun, Ye Xuan mungkin tidak perlu lagi melakukan infus kekuatan spiritual padanya. Ye Xuan bahkan menduga bahwa saat dia terbangun, dia akan berhasil menerobos ke alam kuno. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun dengan patuh duduk bersila di depan Ye Xuan, menunggu dengan tenang. Bab-bab 847 Persiapan, Bagian 2. Jari-jari Ye Xuan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan dia langsung mentransmisikan kekuatan spiritual ke tubuh Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun. Mendesis. Saat itu, mereka tampak kesakitan. Sepertinya kekuatan spiritual yang mengalir ke tubuh mereka terlalu kuat, sehingga mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Kondisi Zhuge Yuiwei tidak buruk. Lagi pula, ia telah mencapai tahap tengah alam surga. Sebagai perbandingan, Feng Xiyun masih terjebak di puncak alam hampa, sehingga ia berjuang lebih keras untuk beradaptasi dengan kekuatan spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah merasakan ini, Ye Xuan menyesuaikan tingkat transmisi kekuatan spiritual sebelum melanjutkan. Kalian harus fokus dan menjaga hati kalian. Gunakan teknik kultivasi kalian untuk memurnikan kekuatan spiritual yang aku pancarkan ke dalam tubuh kalian. Kata-katanya membuat mereka fokus. Saat itu, mereka merasa seolah-olah kekuatan di tubuh mereka akan meluap. Benar-benar membengkak. Keduanya berjuang untuk menyempurnakan kekuatan spiritual dengan cukup cepat, sebagian karena teknik kultivasi mereka saat ini tidak cukup kuat. Untungnya, Ye Xuan telah meramalkan hal ini. Dengan lambaian tangannya, cahaya ilahi keemasan turun ke atas mereka. Teknik kultivasi ini disebut teknik Hunyuan Xuan. Teknik ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada teknik kultivasi Anda saat ini. Pahami dengan baik. Teknik kultivasi ini diperoleh Ye Xuan secara kebetulan. Levelnya bahkan setara dengan teknik kultivasi yang ia kembangkan sebelumnya, tetapi ia tidak menemukan manfaatnya. Namun, kini hal itu terasa berguna. Ye Xuan bahkan menggabungkan wawasannya sendiri dan sedikit memodifikasi teknik kultivasi ini, sehingga mereka berdua dapat menguasainya lebih cepat. Wah! Ketika wawasan itu membanjiri pikiran mereka, keduanya berseru kaget, dan mereka langsung menyadari betapa luar biasanya teknik kultivasi itu. Terlebih lagi, berkat modifikasi Ye Xuan, mereka berhasil memahami esensi teknik kultivasi tersebut hampir seketika. Mereka tahu bahwa Ye Xuan telah mencurahkan banyak upaya untuk mempersiapkan teknik kultivasi ini bagi mereka, dan merasa sangat bersyukur saat itu. Proses ini berlanjut hingga ia selesai mewariskan puluhan ribu tahun kultivasinya kepada mereka. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk murid-muridnya saat ini. Sisanya hanya bisa diserahkan kepada mereka. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding! Karena tuan rumah telah melakukan penyuntikan kekuatan spiritual kepada murid-muridnya dan mewariskan kultivasi selama puluhan ribu tahun kepada mereka, tuan rumah telah menerima hadiah penting. Setelah mendengar ini, sudut mulut Ye Xuan melengkung. Ini dia. Saat hati Ye Xuan dipenuhi kegembiraan, kenyataan memberinya pukulan keras. Ding! Selamat atas hadiah kritikal 100 kali lipat. Kamu telah menerima kultivasi selama puluhan juta tahun. Ye Xuan telah mengutuk sistem 100 kali dalam hatinya, dan senyum di wajahnya langsung menghilang. Hadiah kritis 100x setelah semua itu. Sekalipun tidak 10.000 x, setidaknya 1000 x akan baik-baik saja, kan? Ye Xuan sangat marah saat ini, tetapi setelah memikirkannya dengan serius, ia hanya bisa menerima kenyataan ini. Ia memang telah mengambil jalan pintas kali ini, tetapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Mendesah.
Bercocok tanam selama puluhan juta tahun mungkin banyak bagi orang lain, tapi tidak ada apa-apanya baginya. Lagi pula, jumlah ini ibarat sungai kecil yang mengalir ke lautan. Efeknya tidak terlalu besar dan hanya bisa dianggap sebagai pemanis. Tentu saja, jika itu adalah kultivasi puluhan juta tahun berdasarkan kecepatan kultivasi Yesuan, itu akan berbeda, tetapi kenyataannya tidak. Tak berdaya, Yesuan hanya bisa menyerap kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Dengan sangat cepat, kekuatan itu disempurnakan sepenuhnya oleh 3 bunga daunnya. Namun, kultivasi Yesuan tampaknya tidak banyak meningkat. Ia masih berada di alam abadi tertutup dan hanya bisa dianggap telah melangkah maju sedikit. Ya, paling tidak, itu menghemat beberapa tahun kultivasinya. Berbalik, Yesuan menatap kedua muridnya lagi. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa Zhuge Yuiwei telah maju dari tahap tengah alam surga ke alam penguasa mistik. Feng Xiyun tidak jauh di belakang, dan telah mencapai puncak alam surga. Mungkin tak lama lagi ia akan mencapai alam penguasa mistik. Bab 848 Pengunjung. Yesuan berdiri di samping kedua muridnya tanpa berkata apa-apa. Setelah melihat mereka berdua berjuang, ia pun merasa sangat cemas. Kekuatan spiritual yang ia berikan kepada mereka terlalu kuat. Memang sangat sulit bagi mereka untuk menyempurnakannya sepenuhnya dengan tingkat kultivasi mereka saat ini. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan bisa terluka parah. Oleh karena itu, Yesuan diam-diam mengatur kekuatan spiritual yang mengalir di tubuh mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu terluka. Sementara Yesuan diam-diam memberikan perlakuan khusus kepada kedua muridnya, puncak-puncak lainnya juga beraksi untuk memperkuat murid-murid mereka. Setelah munculnya tangga surgawi, semua orang bergegas untuk menemukan cara meningkatkan kekuatan pengikut mereka, dengan harapan pengikut mereka akan membuat mereka bangga dan menjadi abadi. Selama seseorang mencapai puncak tangga surgawi, kekuatan yang mereka miliki juga akan mampu memperoleh sejumlah besar energi takdir. Pada saat ini, ketika Yesuan melihat bahwa kedua muridnya telah menyempurnakan sebagian besar kekuatan spiritual, dia pun merasa rileks. Zhuge Yuiwei telah mencapai tahap akhir alam penguasa mistik, dan memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya sebelum mencapai puncak alam penguasa mistik. Adapun Feng Xiyun, dia berhasil menerobos ke alam mistik, tetapi juga perlu mengonsolidasikan kultivasinya sebelum dia bisa berkembang lebih jauh. Selain kekuatan spiritual yang telah ditanamkannya ke dalam tubuh mereka, kekuatan spiritualnya juga telah dimurnikan oleh harta surgawi yang abadi, dan karenanya sangat bermanfaat bagi mereka. Jika dia mampu menyempurnakannya sepenuhnya, Yesuan bahkan merasa bahwa Zhuge Yuiwei pasti akan mampu mencapai alam tertinggi. Tiba-tiba, saat kedua muridnya hendak bangun, Yesuan merasakan ada sosok asing terbang dari kejauhan, menuju puncak utama sekte tersebut. Namun, yang membuatnya bingung adalah setelah memeriksa aura orang ini, dia justru menemukan bahwa teknik kultivasi yang dikultivasikan orang ini juga berasal dari sekte Great Wilderness Divine. Mungkinkah dia berasal dari benua surga? Orang ini pasti berasal dari sekte Great Wilderness Divine di benua surga. Kini setelah 8 benua telah bersatu, sekte Great Wilderness Divine di benua surga pasti telah menemukan sekte Great Wilderness Divine di benua timur. Karena keduanya memiliki asal-usul yang sama, ada baiknya untuk menjajaki kemungkinan adanya peluang untuk berkolaborasi, dan bahkan mungkin bergabung. Bagaimanapun juga, Yesuan bukan lagi pemimpin puncak awan langit, jadi dia tidak perlu mempedulikan masalah seperti itu sama sekali. Yesuan berbalik dan menyadari bahwa Zhuge Yuiwei telah bangun. Dia terus-menerus menyempurnakan kekuatan spiritual yang Yesuan kirimkan kepadanya selama beberapa hari, dan bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat, jadi dia sangat lelah. Sesuaikan dirimu dengan benar terlebih dahulu. Yang terpenting adalah memeriksa perubahan pada tubuhmu dan menyesuaikan diri dengan tepat. Kali ini, kekuatanmu telah meningkat pesat, jadi kamu perlu mengonsolidasikan kultivasimu dengan benar untuk menghindari masalah yang berkepanjangan. Setelah mengatakan ini, Yesuan mengeluarkan pil untuk diminumnya. Zhuge Yuiwei dengan patuh meminum pil itu dan menutup matanya untuk menyesuaikan diri. Feng Xiyun juga terbangun setelah beberapa saat, dan Yesuan mengulangi proses yang sama. Ding! Tuan rumah telah memberikan 2 pil kepada murid-muridnya, dan telah mendapatkan hadiah penting. Mendengar pemberitahuan ini, Yesuan sedikit terkejut. Pil-pil ini cukup berguna, dan sama dengan yang ia gunakan untuk bertahan dalam pertarungan melawan Meng Yu. Dia tidak punya banyak pil tersisa, jadi dia sempat bertanya-tanya jenis pil apa yang akan diterimanya dari sistem kali ini. Lagi pula, Yesuan juga sedang membutuhkan pil serupa saat ini. Ia hanya punya 7 pil pemulihan tingkat abadi yang tersisa, dan masing-masing bisa dianggap sebagai kartu truf penyelamat nyawa. Juga, karena pengganda kritisnya sebelumnya cukup buruk, yang ini akan lebih baik, bukan? Ding! Selamat atas perolehan hadiah kritikal 10.000 kali lipat. Hore! Meskipun dia tidak mendengar dengan jelas jenis pil obat apa yang diterimanya, hadiah kritis 10.000 X berarti itu akan menjadi sesuatu yang baik. Tidak buruk. Setelah beberapa saat kegembiraan,
Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri, hehe, coba kulihat baik-baik barang apa saja yang diberikan kepadaku. Bab 849 Pil Penyelamat Jiwa. Selamat, Anda telah mendapatkan 100 pil pemulihan kelas abadi. Ye Xuan sangat gembira. Dulu punya 7, tapi sekarang punya 107. Hahaha, membunuhnya sekarang hampir mustahil. Ini hebat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ye Xuan merasa sangat rileks. Sejujurnya, ia mungkin tidak akan bisa menghabiskan semuanya, dan mungkin akan bisa memberikan sebagian kepada orang-orang di sekitarnya juga. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak perlu takut sama sekali, karena pil ini akan menjamin keselamatannya, juga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Ia lalu meletakkan pil-pil itu ke tempat penyimpanannya, dan mengalihkan perhatiannya kembali kepada murid-muridnya. Seiring berjalannya waktu, Zhuge Yuiwei terbangun setelah tubuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Guru, saya telah mencapai tahap akhir alam Dewa Mistik. Rasanya seperti mimpi. Terlebih lagi, kekuatan spiritual yang Anda berikan begitu murni, sehingga tidak menimbulkan efek negatif apapun pada tubuh maupun kultivasi saya. Zhuge Yuiwei sangat gembira saat ini. Ia mengira akan butuh waktu lama untuk menyerap kekuatan spiritual sepenuhnya, tetapi berkat teknik kultivasi Hunyuan Xuan, semuanya berjalan lancar. Mungkin ini efek dari harta surgawi abadi, kata Ye Xuan sambil melambaikan tangannya. Bagus. Aku harap kalian berdua bisa mengolah teknik Hunyuan Xuan yang kuberikan dengan baik. Selama kalian bisa mengolahnya hingga tahap kesuksesan besar, teknik itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kalian. Dengan bantuan teknik kultivasi yang kuat ini, kamu tidak akan lebih lemah dari para jenius itu. Baiklah, Guru, jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, Feng Xiyun tersadar. Setelah Ye Xuan memeriksa kondisinya, ia tersenyum lega. Meskipun Feng Xiyun hanya berada pada tahap awal alam penguasa mistik, dia telah mencapai standar bagi mereka yang dianggap jenius, dan akan mampu mengimbangi mereka. Awalnya, Ye Xuan paling mengkhawatirkan Feng Xiyun. Lagi pula, ia juga merasa Feng Xiyun jauh lebih menyayangi murid tertuanya daripada murid keduanya, sehingga ia merasa sangat bersalah. Untungnya, Feng Xiyun tidak mengambil hati hal ini dan tidak pernah mengeluh. Terima kasih Guru. Setelah bangun, Feng Xiyun juga berterima kasih padanya. Ia juga sangat bahagia. Ia selalu menjadi orang yang lembut dan halus, dan sebagian besar tidak menyukai konflik, tidak seperti Xiang Yun. Ketiga murid ini mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua sangat peduli terhadap guru mereka. Karena hal inilah Ye Xuan merasa sangat bersyukur. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Xuan tertawa terbahak-bahak dan mengusap kepalanya. Karena kalian adalah murid-muridku, maka sudah menjadi tanggung jawabku untuk membantu kalian menjadi lebih kuat. Aku tidak menginginkan banyak hal, kecuali agar murid-muridku aman dan bahagia sepanjang hidup mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, hati mereka berdua bergetar. Mereka tahu betapa baiknya guru mereka kepada mereka, dan bahwa ia telah melakukan segala daya upaya untuk membuat mereka lebih kuat. Akan tetapi, mereka tidak tahu bagaimana mereka dapat membalasnya. Setelah berpikir sejenak, Zhuge Yuiwei menarik lengan Ye Xuan dan berkata dengan gembira, Guru, bolehkah aku membuatkanmu makanan lezat? Mendengar ini, Ye Xuan mengangguk dan setuju. Setelah menerima persetujuan Ye Xuan, Zhuge Yuiwei tersenyum cerah. Baiklah, aku akan mulai bekerja sekarang. Tunggu sebentar. Aku akan segera menyajikan makanan lezat. Begitu dia selesai berbicara, Zhuge Yuiwei menuju ke dapur, yang sudah lama tidak digunakan. Setelah Xiang Yun mencapai alam hampa dan tidak lagi membutuhkan makanan, ia tidak terlalu sering menggunakannya. Setelah itu, ia hanya akan memasak makanan ketika Xiang Yun bersikeras untuk makan, dan sebagian besar waktunya adalah kentang panggang. Akan tetapi, Xiang Yun sudah jatuh pingsan, dan seluruh puncak Cloud Sky menjadi kurang semarak setelah itu. Kakak pertama, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. Sambil berbicara, Feng Xiyun pun bergegas mengikutinya. Melihat mereka berdua bahagia, Ye Xuan berdiri sendirian dan tersenyum. Tiba-tiba, ia melihat sesosok tubuh bergegas menuju puncak awan langit. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa orang itu adalah Hua Rufeng. Salam, Paman Ye, kata Hua Rufeng dengan hormat. Ye Xuan langsung ke intinya dan bertanya, Rufeng, mengapa kau mencariku hari ini? Mendengar ini, Hua Rufeng bingung. Awalnya ia berencana untuk berkeliling patung itu sebentar, tetapi siapa sangka Ye Xuan akan begitu blak-blakan. Baiklah. Dia hanya bisa menceritakan semuanya secara rinci pada Ye Xuan. Bab 850 memeriksa Xiang Yun. Paman Ye, Sekte Dewa Gurun Agung Benua Surga telah mengirim seseorang. Paman Hao mengirim saya ke sini untuk mengundang Ketua Zhuge untuk berdiskusi. Sekarang Zhuge Yuiwei telah menjadi kepala puncak awan langit, dia telah mengambil alih tanggung jawab sebelumnya. Hua Rufeng kemudian melanjutkan,
pagi ini, seorang tetua dari Sekte Dewa Belantara Agung Benua Surga datang dan mengobrol dengan paman bela diri Aolei. Mereka membahas hubungan antara kedua sekte, dan memutuskan untuk mencoba mendekatkan kedua sekte. Mereka bahkan ingin mengadakan kompetisi antar murid. Mendengar ini, Ye Xuan sedikit terkejut. Kemudian, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kompetisi ini mungkin akan menjadi kesempatan bagus untuk mendapatkan hadiah dari sistem lagi. Meskipun hanya kompetisi kecil, kedua belah pihak saling menguji kekuatan. Lagi pula, mereka sudah lama terpisah dan belum pernah berinteraksi sebelumnya. Jika mereka benar-benar memilih jalur merger, pihak yang lebih kuat harus memimpin. Ye Xuan melambaikan tangannya dan menjawab, "Oke. Aku akan memberitahu Yue untuk pergi ke puncak utama nanti." Mendengar ini, Hua Rufeng merasa sedikit malu. Lagi pula, tetua dari benua langit masih menunggu di aula utama. Awalnya, ia ingin segera membawa Zhuge Yue bersamanya. Namun, sepertinya paman bela diri Ye punya ide sendiri, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa berkata dengan lesu, "Baiklah, paman bela diri Ye. Aku akan kembali dulu." Begitu selesai bicara, Hua Rufeng terbang kembali ke puncak utama. Yah, seharusnya tidak masalah jika para pemimpin puncak lainnya ada di sana. Bahkan jika puncak Yun Kong sedikit terlambat, tidak masalah, kan? "Guru, apakah ada orang yang baru saja datang?" tanya Zhuge Yue sambil mengenakan celemek. Ye Xuan berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Baru saja, kakak senior Rufeng datang untuk memintamu menghadiri pertemuan di puncak utama." Setelah mengetahui tentang pertemuan itu, Zhuge Yue segera bersiap dan hendak pergi. Ye Xuan tertawa dan berkata, "Lihat saja betapa cemasnya dirimu. Kamu sekarang adalah kepala puncak awan langit. Kenapa kamu terburu-buru?" Wajah Zhuge Yue tampak sedikit bingung, namun menghentikan apa yang sedang dilakukannya. "Guru, apakah saya tidak perlu segera bergegas ke sana?" Meskipun dia sekarang adalah kepala suku, dia masih muda, jadi tanpa sadar dia meminta nasihat Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum dan mengusap kepalanya. "Baiklah, baiklah. Kamu boleh pergi dulu, tapi tidak perlu terlalu cemas. Kamu bisa memasaknya nanti setelah rapat." Bagaimanapun, Ye Xuan berencana pergi ke Gua Awan Langit untuk melihat situasi Xiang Yun, jadi tidak masalah jika Yue menghadiri rapat terlebih dahulu. "Baiklah, Guru, saya berangkat dulu," kata Zhuge Yue sambil tersenyum, lalu bergegas menuju puncak utama. Setelah Ye Xuan melihat Zhuge Yue pergi, ia berbalik dan melihat Feng Xiun keluar untuk memeriksa Zhuge Yue. Sejujurnya, kehidupan di puncak awan langit cukup nyaman dan indah. Namun, berapa lama kehidupan damai ini bisa bertahan? Setelah merenungkannya sejenak, Ye Xuan berjalan menuju Gua Awan Langit, dan setelah membuka segelnya, Ye Xuan melangkah masuk. Di dalam gua, sesosok mungil sedang tidur nyenyak, atau setidaknya terlihat begitu. Ye Xuan dengan lembut mendekati Xiang Yun. Melihat wajahnya yang imut namun nakal, ia tersenyum. "Saat kamu bangun nanti, aku penasaran hal mengejutkan apa yang akan kamu lakukan." Ye Xuan dapat merasakan bahwa meskipun Xiang Yun tidak sadarkan diri, tubuhnya masih berkultivasi sendiri, perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Rune emas pekat melayang di sekujur tubuhnya. Makanan-makanan ini perlahan-lahan menutrisi dan mengubah tubuhnya. Setelah proses ini selesai, ia kemungkinan akan terbangun, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Bahkan mungkin saja baginya untuk mencapai alam kuno atau alam abadi yang tersegel. Saat ini, Ye Xuan tidak tahu teknik kultivasi apa yang sedang dikultivasikan Xiang Yun, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah teknik tingkat tinggi. Berdasarkan dugaannya, teknik kultivasi ini kemungkinan besar berkaitan dengan reinkarnasi dan kelahiran kembali. Dalam setiap reinkarnasi yang dialaminya selama proses ini, ia mungkin mengolah daun dan teknik kultivasi yang berbeda, yang memungkinkannya untuk menyempurnakan daunnya. Mungkin ia mengolah lebih banyak daun daripada yang ia kembangkan. Bab 851 Persaingan. Mungkinkah dia mencapai alam abadi, atau bahkan lebih tinggi, setelah menyelesaikan proses transformasinya? Ye Xuan ragu-ragu tentang hal ini. Namun, ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak berani coba. "Hahaha, lumayan, lumayan. Xiang Yun, jangan kecewakan aku. Jika dia akhirnya melampauinya dalam hal kultivasi, dia akan memanfaatkannya." Siapa yang berani memprovokasi Ye Xuan? Bahkan leluhur penggerutu berbulu emas, atau para ahli lainnya dari dunia Dao Surgawi, tidak akan berani melakukannya. Singkatnya, Ye Xuan menantikan gelombang yang akan ditimbulkan Xiang Yun saat ia bangun nanti. Ada juga pertanyaan lain yang berkecamuk di benaknya. Xiang Yun bereinkarnasi dari ahli kuno mana? Seharusnya dia berasal dari eksistensi puncak alam Dao Surgawi, kan? Di sisi lain, di aula pertemuan di puncak utama. "Tetua Agung Aolei, mengenai hal yang baru saja kukatakan, apa pendapatmu?" Seorang pria ramah berkata demikian sambil tersenyum.
Ia adalah seorang tetua dari Sekte Dewa Gurun Agung dari Benua Surga. Setelah menerima perintah dari Patua Sun, ia datang berkunjung ke Sekte Dewa Gurun Agung di Benua Timur. Ketika pertama kali melangkah ke tempat ini, ia juga sangat cemas. Lagi pula, ia tahu bahwa sekte saudara mereka memiliki seorang ahli alam abadi tersegel yang sangat kuat. Justru karena itulah ia bersikap hormat dari awal hingga akhir. Meskipun mereka juga memiliki ahli alam abadi tersegel mereka sendiri, sebelum ia datang ke sini, ketua sekte telah menekankan hal berikut. Ingat, jangan membuat ahli alam abadi tersegel dari Benua Timur marah. Jika kau benar-benar membuatnya marah, ahli alam abadi tersegel kita mungkin tidak akan berpihak padamu, bahkan mungkin memihak mereka. Ketika dia mengetahui informasi ini, dia menjadi takut. Mereka sesama anggota sekte. Tidak masalah kalau mereka tidak membantu, tapi mereka justru ingin membantu pihak lain, kan? Kenapa? Apakah ahli alam abadi tersegel dari Sekte Great Wilderness Divine di Benua Timur ini begitu kuatnya hingga bahkan saintes mereka takut? Itu tidak mungkin, kan? Akan tetapi, sang ketua sekte tidak mau bercanda mengenai hal-hal seperti itu, jadi dia tetap waspada sepanjang waktu, takut kalau satu kesalahan saja akan mengakhiri hidupnya. Setelah mendengar kata-kata tetua Qian Yi, raut wajah Ao Lei berubah agak ragu. Para ketua yang hadir juga saling menatap, tak mampu langsung menjawab. Tujuan utama kunjungan Penatua Qian Yi kali ini adalah untuk mengembangkan persahabatan mereka, yang tentu saja membuat mereka senang, tetapi Penatua Qian Yi hanya mengemukakan persaingan antara dua sekte saudari, dengan dalih berbagi informasi dan pengalaman. Setelah kompetisi ini, mereka dapat membandingkan perbedaan teknik kultivasi mereka dan memperbaiki kekurangannya. Meskipun kedua sekte memiliki teknik kultivasi yang berlawanan, mereka tetap perlu memeriksa setiap teknik kultivasi secara saksama. Lagi pula, masing-masing teknik telah dimodifikasi selama bertahun-tahun agar lebih kuat dan lebih bermanfaat. Di sisi lain, meskipun tampak seperti kompetisi bela diri biasa, sebenarnya ini adalah kompetisi untuk melihat pihak mana yang lebih ortodoks. Merasakan hal ini, Ao Lei merasa sangat getir. Tiba-tiba ia merasa getir di hatinya. Berdasarkan situasi saat ini, kompetisi bela diri ini adalah sesuatu yang diyakini pihak lain akan dimenangkannya. Dia tidak tahu berapa banyak murid jenius yang ada di Sekte Great Wilderness Divine di Benua Surga, yang membuatnya sulit untuk menilai situasinya. Kita masih harus membicarakan ini dengan ketua yang lain. Setelah kita membahasnya, kita akan membalasnya, oke. Setelah berpikir sejenak, Ao Lei hanya bisa mengatakan ini. Tetua Qian Yi jelas tidak terburu-buru, jadi ia menjawab sambil tersenyum, haha, Tetua Agung Ao Lei, jangan khawatir. Anda bisa membicarakan masalah ini lebih lanjut. Kami juga tidak terburu-buru. Mendengar ini, Ao Lei berdiri dan berkata kepada Hua Rufeng, Rufeng, ajak Paman Qian Yi jalan-jalan keliling sekte dulu dan ajak dia berkeliling. Baiklah, saya mengerti, jawab Hua Rufeng dengan hormat. Kemudian, ia memimpin Tetua Qian Yi keluar dari aula pertemuan untuk melihat berbagai puncak. Setelah melihat Tetua Qian Yi pergi, Ao Lei kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan cemberut, kalian semua, kalian sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tetua Qian Yi. Jika kalian punya ide, mari kita dengarkan. Saudara senior Ao, menurut pendapatku, kita harus menyetujui kompetisi bela diri ini. Namun, kita harus menang untuk membuktikan ortodoksi kita. Bab 852 kejutan yang luar biasa. Mendengar Gao Sun berkata demikian, lidahnya pun ikut angkat bicara. Haha, kamu membuatnya terdengar mudah. Memenangkan kompetisi tidak akan semudah itu. Lagi pula, Benua Timur tertinggal dari benua-benua lain. Lagi pula, sekte kita hampir musnah 100 tahun yang lalu, dan baru saja pulih. Jumlah orang jenius yang kita miliki bisa dihitung dengan dua tangan. Meskipun kita baru saja merekrut banyak jenius, kebanyakan dari mereka baru saja mulai berkultivasi, dan tidak akan banyak membantu selama kompetisi. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan sekte mereka? Mendengar ini, raut wajah Gao Sun berubah muram. Meskipun ia ingin sekali membantah kata-kata itu, ia tak bisa. Bagaimanapun, begitulah situasi mereka saat ini. Ao Lei tersenyum pahit saat melihat mereka berdebat, tetapi kemudian sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya, dan dia menoleh ke Zhuge Yuiwei dengan kaget. Keponakan bela diri Zhuge, kapan kau mencapai alam penguasa mistik? Ketika kata-kata itu berakhir, keheningan menyelimuti ruang rapat. Perdebatan pun terhenti. Setelah hening sejenak, Gao Sun akhirnya membuka mulutnya dengan ekspresi terkejut, sial. Dia benar-benar berhasil menembus alam dewa mistik. Astaga, kapan ini terjadi? Zhuge Yuiwei merupakan murid paling menonjol di generasi muda, dan akan menjadi wakil utama sekte dalam kompetisi apapun. Apakah prestise sekte itu dapat dipertahankan atau tidak bergantung padanya, begitu pula Hua Rufeng dan Xiang Yun. Setelah memperhatikan ekspresi terkejut mereka, Zhuge Yuiwei terkejut, tetapi akhirnya senyum muncul di wajahnya.
Dari asal-usulnya yang sederhana sebagai penduduk desa yang tidak berbakat, ia telah menjadi kepala puncak awan langit, dan kini bahkan telah mencapai alam dewa mistik. Semuanya terasa begitu nyata. Semua ini berkat gurunya, yang tampaknya dia tidak akan pernah sampai sejauh ini. Dia benar-benar sudah mencapai tahap akhir alam dewa mistik. Bagaimana dia bisa mencapainya? Dia baru remaja. Seorang ahli alam mistik tahap akhir berusia 18 tahun. Bahkan Yesuan tidak begitu menakutkan saat itu, kan? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang udara puncak awan langit? Bahwa ketika seseorang berusia 18 tahun, tingkat kultivasi mereka akan otomatis melonjak. Pada saat ini, bahkan Yue Lun terkejut saat dia melihat Zhuge Yuiwei. Sungguh tak terbayangkan. Apalagi yang disembunyikan Yesuan, gumam Yue Lun dalam hati. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke puncak awan langit untuk mencari Yesuan, tetapi semuanya tampak normal saat itu. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun berkultivasi dekat dengan bibit buah awan air, dan tingkat kultivasi mereka tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bisakah seseorang benar-benar menembus batas secepat itu dalam beberapa hari? Sungguh ajaib. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi, pengungkapan mendadak ini mengubah pandangan mereka terhadap persaingan antara kedua sekte tersebut. Keyakinan mereka kini melambung tinggi. Hahaha, bagus. Bagus sekali. Ao Lei tertawa keras. Almarhum penguasa alam mistik, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa dalam ilmu pedang. Seberapapun kuatnya sekte Dewa Gurun Agung di benua surga, mustahil bagi mereka untuk melahirkan generasi muda yang mampu menandinginya. Gao Sun juga tersenyum lebar saat berkata, kakak senior Ao, saya pikir ini juga kemenangan yang pasti. Meskipun Qian Yi terlihat mudah didekati sekarang, aku bisa merasakan bahwa dia cukup sombong. Jika dia tahu bahwa Zhuge Yuiwei telah mencapai tahap akhir alam penguasa mistik, dia mungkin akan sangat terkejut. Setelah mendengar ini, semua orang merasa lebih tenang. Namun, Zhuge Yuiwei terdiam. Bukankah seharusnya Hua Rufeng yang mewakili generasi muda? Tentu saja, ini sudah bisa diduga. Meskipun Hua Rufeng dianggap berbakat dibandingkan dengan para jenius lain di benua timur, ia masih kurang jika dibandingkan dengan para jenius terbaik di benua lain. Dia baru mencapai tahap awal alam surga. Paman bela diri, apakah kalian ingin mengirimku untuk bersaing dengan murid-murid sekte ilahi belantara agung lainnya? Tapi sekarang aku sudah menjadi kepala puncak awan langit, bukankah kurang pantas kalau aku harus mengirimnya keluar? Zhuge Yuiwei bertanya dengan lemah. Lagi pula, lebih baik tidak memikul tanggung jawab seberat itu. Haha, itu tidak benar. Meskipun kau telah menjadi kepala puncak awan langit, kau masih seorang murid, jawab Ao Lei. Bab 853 bingung. Jadi, tidak ada salahnya kamu berkompetisi bersama murid-murid lainnya. Zhuge Yuiwei melihat tatapannya yang penuh harap, dan merasa sulit untuk tidak setuju. Paman Ao memang sudah tua, tetapi ia tetap fokus pada pengembangan sekte. Ia telah bekerja keras untuk sekte Dewa Gurun Agung sepanjang hidupnya. Meskipun ia sedikit arogan di masa mudanya, ia kemudian mengendalikan emosinya demi sekte dan fokus memimpin sekte. Karena itu, dia mengaguminya. Baiklah kalau begitu. Setelah ragu sejenak, Zhuge Yuiwei setuju. Wajah Ao Lei berseri-seri. Yesuan telah memberikan kontribusi besar lainnya kali ini dengan mendidik seorang murid yang kuat. Kini, mereka memiliki keyakinan penuh untuk meraih kemenangan dalam kompetisi ini. Di tempat lain, tur yang dipandu oleh tetua Qian Yi bersama Hua Rufeng telah mencapai puncak awan langit. Penatua Qian Yi, tempat ini adalah salah satu puncak sekte Dewa Belantara Agung kami, puncak langit awan. Jantung Penatua Qian Yi berdebar kencang ketika mendengar kata-kata itu. Ya ampun, kenapa kita berakhir di sini? Mungkinkah si kecil ini ingin membunuhku? Pada saat ini, jantung tetua Qian Yi berdebar kencang. Puncak awan langit yang menjulang tinggi di depannya tampak bagaikan negeri dongeng, dan memancarkan nuansa mimpi. Tak hanya itu, udara di sini terasa luar biasa. Menarik napas dalam-dalam saja sudah membuat seseorang merasa nyaman. Sungguh layak menjadi tempat kultivasi seorang ahli alam abadi tersegel. Dia bertanya dengan lemah, apakah ini tempat sang ahli berada? Hua Rufeng berbalik menatap tetua itu dengan tatapan bingung. Pakar mana yang dia maksud? Tampaknya ketenaran paman bela diri Ye bahkan telah mencapai benua surga. Memang, disinilah paman bela diri Ye tinggal. Tetua Qian Yi, jangan khawatir. Paman Ye orangnya cukup baik. Karena kita sudah sampai, kita harus pergi dan menyapanya. Tetua Qian Yi tetap diam, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ia tetap tegang sepanjang perjalanan mereka mendaki puncak. Dia pernah mendengar ketua sekte mengatakan bahwa pedang abadi Ye dari benua timur adalah orang yang menakutkan, dan jika kau benar-benar membuatnya marah, dia akan menebasmu dengan pedangnya. Karena itu, dia tidak boleh lengah. Ini juga pertama kalinya ia bertemu dengan seorang ahli sekuat itu. Tekanannya luar biasa. Sejujurnya, ia sama sekali tidak ingin berada di sini. Sial.
Dia tahu masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Tuan Tuasun, kau telah menempatkanku dalam bahaya. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di depan Istana Awan Langit, yang tampak megah dan megah. Terlebih lagi, energi spiritual di tempat ini lebih pekat daripada tempat manapun yang pernah ia kunjungi, yang menambah kekaguman dan keagungan pengalaman itu. Saat ini, Tetua Qian Yi merasa seperti sedang melangkah ke sarang harimau. Satu langkah salah, ia akan tamat. Hua Rufeng berteriak, Paman Guru Ye, aku membawa Tetua Qian Yi dari Sekte Ilahi Gurun Besar Benua Surga untuk mengunjungimu. Setelah mendengar ini, pintu istana perlahan terbuka, dan seorang wanita cantik bergaun merah keluar. Qian Yi benar-benar tercengang. Orang yang bertugas membuka pintu itu adalah ahli alam penguasa mistik. Jelaslah bahwa Feng Xiyun baru saja datang untuk membuka pintu, tetapi Tetua Qian Yi telah salah mengira dia sebagai seorang pelayan. Tanpa disadari, tekanan yang dirasakannya meningkat lagi. Bisakah dia benar-benar melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya? Tidak, lupakan saja. Bisakah dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Tetua Qian Yi menarik napas dalam-dalam. Dia belum bertemu Ye Xuan secara langsung, tapi dia sudah hampir panik. Ini sungguh tidak pantas. Pada saat ini, Feng Xiyun dengan anggun menuntun mereka masuk dan berkata, silakan ikuti aku. Mendengar ini, Tetua Qian Yi mengumpulkan keberaniannya dan memaksa dirinya untuk tetap tenang saat mengikuti petunjuknya. Bab-bab 854 Teknik Langit Awan yang tidak lengkap bagian 1. Ketika dia sampai di aula utama istana, dia melihat Ye Xuan dan hampir tersentak. Astaga, dia masih sangat muda. Dia persis seperti Santa kita. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dibandingkan dengan Yanran, Ye Xuan tidak memiliki warisan seorang Saint atau Saintes. Dia telah naik ke alam abadi yang tersegel dengan mengandalkan kekuatan dan bakatnya sendiri. Fakta ini saja sudah mengejutkan dan membuatnya layak dihormati. Penatua Qian Yi segera membungkuk hormat. Penatua Qian Yi dari Sekte Dewa Gurun Besar Benua Surga memberi salam kepada Dewa Pedang Ye. Ye Xuan menoleh untuk menatapnya. Wajahnya masih tanpa ekspresi, tetapi itu membuat jantung Penatua Qian Yi berdebar kencang. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah hening sejenak, Ye Xuan bertanya, Sekte Agung Gurun Ilahi di Benua Surga. Dari puncak mana kamu berasal? Mendengar ini, hati Tetua Qian Yi bergetar dan dia segera menjawab, saya juga berasal dari puncak Cloud Sky. Mata Ye Xuan berbinar. Ini menarik. Orang ini juga dari puncak awan langit. Hua Rufeng juga terkejut, dan menyadari bahwa segala sesuatunya akan menjadi menarik. Puncak langit awan. Saat berbicara, Ye Xuan langsung muncul di hadapan Tetua Qian Yi. Sebelum Tetua Qian Yi sempat bereaksi, Ye Xuan meraih lengannya dan menyuntikkan sebagian kekuatan spiritualnya ke tubuh Tetua Qian Yi. Dalam sekejap, wajah Tetua Qian Yi memucat dan tak berdaya. Ia tak mampu melawan sama sekali. Ye Xuan mengalirkan kekuatan spiritualnya ke seluruh tubuh Tetua Qian Yi sebelum menariknya kembali. Dia kemudian tersenyum sambil berbicara pada dirinya sendiri, tidak heran guru berkata bahwa teknik awan langit belum lengkap. Setelah memeriksa tubuh Tetua Qian Yi, dia menyadari di mana letak kekurangan teknik awan langit. Kala itu, sekte-sekte terpaksa terpecah menjadi dua. Tanpa waktu persiapan yang memadai, mereka hanya bisa membagi teknik kultivasi secara asal-asalan. Setelah itu, masing-masing sekte membawa serta setengah dari teknik kultivasi yang hampir tidak dimodifikasi. Melihat sosok mengerikan di depannya, Tetua Qian Yi berkeringat dingin setelah kekuatan spiritual Ye Xuan ditarik. Sesaat, ia mengira Ye Xuan ingin membunuhnya karena ia terlalu kasar. Untungnya, ternyata itu hanya kesalahpahaman. Fiuh, aku hampir tidak bisa menjaga ketenanganku tadi. Mengerikan sekali. Ye Xuan kemudian kembali ke tempat duduknya dan berkata, aku sudah memeriksa kondisi tubuhmu. Karena teknik Cloud Sky belum sempurna, kemajuan kultivasimu terhambat, meskipun aku yakin kau juga menyadarinya. Mendengar ini, Penatua Qian Yi terkejut. Ia tidak menyangka Ye Xuan akan mendapatkan informasi sebanyak itu hanya dengan pemindaian singkat. Namun, ini juga memberinya harapan. Apakah ahli alam abadi tersegel ini akan memberinya beberapa petunjuk? Ia telah terjebak di alam tertinggi untuk waktu yang sangat lama. Lebih lanjut, ia tidak mampu melampaui tahap awal alam tertinggi, dan telah ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Karena alasan ini, ia sangat cemas. Bagaimanapun, sebagai satu-satunya penerus puncak awan langit, ia tidak ingin merusak reputasinya, dan telah mencari kemana-mana cara untuk menyempurnakan teknik kultivasinya. Sayangnya, setiap usahanya selalu gagal. Saya harap pedang abadi Ye dapat memberi saya beberapa petunjuk. Tetua Qian Yi berkata dengan penuh semangat. Tidak ada gunanya bertele-tele di depan seorang ahli sejati. Jika Ye Xuan benar-benar bisa membantunya menyempurnakan teknik Cloud Sky, maka dia akan selamanya berterima kasih. Selain menyelidiki Sekte Great Wilderness Divine di benua timur, ini adalah tujuan lainnya.
Ini tidak diragukan lagi merupakan secercah cahaya dalam kegelapannya. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia segera berlutut dan berkata, "Pedang abadi Ye, mohon pencerahannya. Aku, Qian Yi, pasti akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa. Di masa depan, jika dibutuhkan, aku akan melakukan apapun untukmu, bahkan jika aku harus mengarungi lautan api atau melintasi hutan pedang." Bab 855 Teknik Langit Awan yang Tidak Lengkap Bagian 2. Menyelesaikan teknik awan langit merupakan keinginan seumur hidup Qian Yi, dan juga keinginan orang-orang sebelumnya. Sekarang dia akhirnya melihat secercah harapan, bagaimana mungkin dia melewatkannya. Melihat ekspresi tulus Qian Yi, Ye Xuan tersenyum. Pria ini cukup tulus. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia duduk kembali dan merenung sejenak sebelum berkata dengan acuh tak acuh, "Teknik Cloud Sky milikmu dan milik kami berasal dari asal yang sama, tetapi milikmu seharusnya berada di bagian atas. Separuh bagian atasnya saja seharusnya hanya memungkinkanmu mencapai alam penguasa mistik, tetapi kau berhasil mencapai alam tertinggi. Dari sini, aku tahu kau atau mereka yang sebelumnya telah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki teknik yang belum sempurna ini." Penatua Qian Yi mengangguk. "Seperti yang kau katakan, pedang abadi Ye. Aku mengagumi wawasanmu," kata Penatua Qian Yi dengan kagum. Setelah merenung sejenak, wajah Ye Xuan masih tanpa ekspresi saat ia berkata, "Terus membuka jalan baru di jalan yang rusak tidaklah salah. Kau dan leluhurmu telah melakukannya dengan sangat baik. Sayangnya, jalan baru yang diciptakan sudah salah. Mungkin Anda sendiri juga menyadarinya, karena setelah menerobos ke alam supremasi, tidak ada tanda-tanda perbaikan lebih lanjut." Petik 2. Penatua Qian Yi segera menjawab, ya, rasanya seperti saya menemui jalan buntu. Jika saya tidak menyelesaikan masalah ini, saya tidak akan pernah maju lagi. Tolong, pedang abadi Ye, beritahu aku bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini. Inilah inti masalahnya. Bisakah Ye Xuan benar-benar mengubah nasibnya? Ya, dulu Ye Xuan tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah seperti itu, tetapi sekarang berbeda. Ini cukup menarik. Jika aku benar-benar membantunya menyelesaikan teknik kultivasinya, apakah aku akan mendapatkan hadiah dari sistem? Sejujurnya, jika bukan karena kemungkinan imbalan sistem, Ye Xuan tidak akan repot-repot. Lagi pula, baik dia maupun murid-muridnya tidak lagi menggunakan teknik Cloud Sky. Namun, godaan imbalan sistem terlalu sulit untuk ditolak. Pada saat ini, Ye Xuan telah berdiri dan melambaikan tangannya sambil melepaskan seberkas cahaya ungu, yang perlahan-lahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Karena separuh bagian bawah teknik Cloud Sky sudah dimilikinya, penyelesaian teknik tersebut memang memungkinkan. Masalah utamanya terletak pada penyederhanaannya setelah modifikasi dan penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dialami setiap separuh teknik selama bertahun-tahun. Tanpa wawasan yang diperlukan, akan sulit untuk mengidentifikasi dan memahami titik-titik koneksi. Lebih lanjut, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan teknik yang tidak sempurna. Pada saat ini, Penatua Qian Yi menatap Ye Xuan dengan penuh semangat. Kemudian, Ye Xuan menghilang dan muncul kembali di hadapan Penatua Qian Yi, menghempaskannya dengan sebuah serangan telapak tangan. Puci! Semburan darah merah mengucur deras, dan Tetua Qian Yi merasakan gelombang rasa sakit yang tak tertahankan menyerang tubuhnya. Paman bela diri Ye. Hua Rufeng benar-benar tercengang. Tetua Qian Yi ini bukan orang sembarangan. Dia berasal dari Sekte Dewa Gurun Agung di benua surga. Jika sesuatu terjadi pada orang ini saat dia mengunjungi mereka, mereka tidak akan punya cara untuk menjelaskannya kepada sekte saudara mereka. Hua Rufeng terpaku di tempat. Ada apa dengan perubahan mendadak ini? Namun, satu hal yang pasti. Jika Ye Xuan benar-benar ingin membunuh Tetua Qian Yi, tidak ada seorang pun di sekte yang bisa menghentikannya. Oh tidak, ini buruk. Kali ini, aku celaka. Petik 1. Satu-satunya pikiran Hua Rufeng adalah segera kembali ke puncak utama dan meminta bantuan. Di tanah, Penatua Qian Yi tampak linglung dan bingung. Ia tidak tahu mengapa Ye Xuan melukainya dengan parah. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi yang telah ia latih dengan susah payah sepanjang hidupnya telah hancur. Ini adalah sesuatu yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, tetapi hari ini dihancurkan oleh seseorang atas kemauannya sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa ia terima. Melihat Ye Xuan semakin dekat, Penatua Qian Yi merasa putus asa, tetapi ia berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, mustahil baginya untuk lolos dari tangan seorang ahli alam abadi yang tersegel. Dalam sekejap, Ye Xuan muncul sekali lagi di hadapan Tetua Qian Yi dan menempelkan tangannya di kepala Tetua Qian Yi. Dalam sekejap mata, sejumlah kekuatan yang mengerikan tersalurkan ke tubuh Tetua Qian Yi, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Astaga! Ketika Feng Xiyun yang berada di samping memperhatikan pemandangan ini, dia terkejut, tetapi langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan diam-diam menonton. Awalnya, ketika melihat gurunya menyerang,
ia juga ingin mengatakan sesuatu untuk mencegahnya. Namun, mengingat situasi saat ini, ia terlalu khawatir. Bab 856 Teknik Langit Awan yang tidak lengkap bagian 3. Seiring dengan semakin banyaknya kekuatan yang disalurkan ke tubuh tetua Qian Yi, cahaya ungu pun bertambah kuat, dan tubuhnya yang rusak pun mulai pulih. Mungkinkah ini teknik Cloud Sky yang sudah lengkap? Ketika Penatua Qian Yi menemukan ini, dia sangat terkejut. Wawasan yang mengalir ke dalam pikirannya sama sekali tidak kalah dengan teknik kultivasi tingkat abadi manapun. Malahan, tampaknya lebih unggul. Ya Tuhan! Tetua Qian Yi menjerit kaget. Inilah proses penghancuran dan pembangunan kembali yang legendaris. Luar biasa. Setelah memeriksa teknik Cloud Sky yang telah selesai, Penatua Qian Yi menghela napas kagum. Jika ia benar-benar menguasai teknik kultivasi yang kuat ini, ia bahkan mungkin dapat bersaing dengan mereka yang mengolah teknik Grid Desolate dari Sekte Grid Wilderness Divine. Pada saat yang sama, ia akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan melumpuhkan kultivasinya. Ye Xuan melakukan ini untuk membantunya menghapus kultivasinya dan kemudian membangunnya kembali. Yang paling mengejutkannya adalah berkat wawasan Ye Xuan, teknik Cloud Sky tidak hanya telah disempurnakan, tetapi juga telah ditingkatkan, sampai pada taraf menjadi teknik kultivasi tingkat abadi. Semua kesedihan dan kemarahan di hati Penatua Qian Yi sirna, digantikan oleh kegembiraan. Ia telah memperoleh kesempatan yang luar biasa berkat kejadian ini. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih, pedang abadi Ye. Aku pasti akan mengingat kebaikanmu selamanya. Jika ada yang kau butuhkan dariku, jangan ragu untuk bertanya. Mendengar kata-katanya yang tulus, Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, baiklah, baiklah. Fokus. Kamu harus benar-benar memahami teknik kultivasi ini. Jika kau bisa memahami setengah dari misteri di dalamnya, kau bahkan mungkin bisa mencapai alam kuno. Mendengar ini, Tetua Qian Yi menjadi semakin bersemangat. Itulah yang selalu diimpikan oleh Penatua Qian Yi. Sebelumnya, ia berpikir jika ia bisa berkultivasi hingga puncak alam tertinggi, ia akan mati bahagia. Sedangkan untuk alam kuno, ia bahkan tak berani memikirkannya. Tanpa diduga, kebaikan Ye Xuan memberinya mimpi baru. Ia tak bisa lebih bahagia lagi. Tanpa ragu, ia duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan serius. Seiring pemahamannya yang mendalam tentang teknik Cloud Sky, rasa hormatnya kepada Ye Xuan semakin meningkat. Ia tidak hanya memperbaiki kekurangan teknik tersebut, tetapi bahkan menyempurnakannya. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum dan berkata, seberapa besar peningkatan yang bisa kamu dapatkan, itu tergantung pada usahamu sendiri. Pada saat yang sama, dengan melakukan ini, ia telah membantu gurunya, Tian Xuan, memenuhi keinginannya yang telah lama dipendam untuk menyelesaikan teknik Cloud Sky. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding! Karena tuan rumah membantu Penatua Qian Yi menyelesaikan teknik Cloud Sky, tuan rumah telah menerima hadiah penting, yaitu sejumlah kesempatan untuk menyelesaikan teknik kultivasi lainnya. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan mendapatkan hadiah seperti ini, jadi dia sangat terkejut. Namun, dia sangat gembira, karena secara tidak sengaja ini sangat membantunya. Siapakah yang mengira akan ada imbalan aneh seperti itu karena membantu orang lain meningkatkan teknik kultivasi mereka? Dia benar-benar memiliki terlalu banyak teknik kultivasi yang tidak lengkap. Misalnya, teknik pemurnian tubuh tingkat abadi, teknik Phoenix api, teknik pedang flora, dan teknik telapak tangan tanpa batas. Semuanya tidak lengkap. Bahkan teknik api pembakar surga yang sedang dikultivasikan Feng Xiyun pun belum lengkap. Oleh karena itu, ia dihadapkan pada dilema, dan hanya bisa berharap mendapatkan lebih dari satu kesempatan untuk menyempurnakan teknik kultivasinya. Namun, jika Ye Xuan cukup beruntung kali ini dan umpan balik kritisnya cukup tinggi, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengisi kembali teknik kultivasi ini. Memikirkan hal ini, Ye Xuan menjadi lebih bersemangat saat dia diam-diam menunggu pemberitahuan sistem. Ding! Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan hadiah kritikal 100x dan mendapatkan 3 kesempatan untuk menyelesaikan teknik kultivasi. Sial! Cuma 3. Kenapa 100x lagi? Ye Xuan diliputi amarah, dan butuh waktu cukup lama baginya untuk menenangkan diri. Bab 857 Teknik Pedang Bintang. Lupakan saja. Lagi pula, tak ada yang bisa ia lakukan. Tindakan terbaik sekarang adalah memanfaatkan ketiga kesempatan ini sebaik-baiknya. Tunggu sebentar. Dia tiba-tiba melirik Feng Xiyun, yang berdiri di sampingnya, dan sebuah ide muncul. Jika dia membantu melengkapi teknik api terbakar surga milik Feng Xiyun, bukankah dia akan bisa menerima hadiah lain dari sistem? Itu patut dicoba. Namun, jika gagal, dia akan membuang kesempatan berharga untuk meningkatkan teknik kultivasinya. Dia memutuskan bahwa 2 kesempatan lainnya akan digunakan pada teknik pedang flora dan teknik pemurnian tubuh tingkat abadi, karena teknik ini berhubungan langsung dengan kultivasi dan kekuatannya. Yang lainnya harus menunggu. Semoga saja,
pertaruhan untuk meningkatkan teknik api pembakar surga ini akan membuahkan hasil. Sudah diputuskan. Harus mencobanya. Setelah memastikan keputusannya, Yesuan bergumam dalam hati, "Sistem, bantu aku menyelesaikan teknik pedang flora dan teknik pemurnian tubuh tingkat abadi." Ding! Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan versi lengkap teknik pedang flora tingkat abadi dan teknik pemurnian tubuh tingkat abadi. Wah! Setelah selesai, keduanya telah menjadi teknik kelas abadi yang bonafit. Hati Yesuan bergetar hebat karena gembira. "Haha, Tetua Qian Yi, kau sungguh jimat keberuntunganku. Mulai sekarang, kalau ada yang berani memprovokasi kamu di kemudian hari, panggil saja aku dan aku akan membantumu menghajar mereka." Namun, pada saat ini, pemberitahuan sistem lain berbunyi. Sistem telah mendeteksi adanya teknik budidaya yang bisa ditingkatkan. Apakah Anda ingin segera meningkatkannya? Oh, peningkatan. Tak yakin, namun penuh antisipasi, dia bergumam, "Tingkatkan." Ding! Selamat. Teknik pedang flora telah ditingkatkan. Tuan rumah telah memperoleh teknik tingkat keabadian tertinggi, teknik pedang stelar. Yesuan menghirup udara dingin. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Ia kemudian memeriksa teknik pedang stelar, dan rahangnya ternganga. Teknik pedang stelar memiliki total 9 jurus. Kekuatan yang dilepaskannya berada di level yang sama sekali berbeda. Sungguh mengejutkan. Ketika ia memeriksa teknik itu di lautan kesadarannya, ia melihat tanaman aneh dengan 9 daun yang tumbuh di atasnya. Setiap daun mewakili salah satu jurus pedang Yesuan. Daun-daun di bagian bawah sama dengan teknik pedang flora, sementara daun-daun di bagian atas masih agak kabur, karena Yesuan belum memahami gerakan-gerakan pedang ini. Oleh karena itu, ia baru bisa benar-benar melepaskan kekuatan penuh teknik pedang stelar setelah ia memahami kedalaman gerakan-gerakan pedang ini. Ya Tuhan, jika aku benar-benar menguasai teknik pedang stelar, bukankah aku akan bisa menghancurkan galaksi hanya dengan lambaian tanganku? Bahkan ia sendiri tidak menyangka teknik pedang mengerikan seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Setelah merenungkan teknik itu sejenak, Yesuan telah memperoleh sedikit pemahaman tentangnya. Ia bahkan telah memperoleh beberapa wawasan tentang Dao Agung. Seseorang dilahirkan dalam kegelapan. Langit dan bumi berada di atas segalanya. Hidup dan mati seseorang dapat ditentukan oleh perkataannya. Di dunia ini di mana kekuatan menentukan segalanya, apa gunanya kehormatan? Jika seseorang ingin memperoleh kejayaan, mereka hanya dapat mengandalkan pedang di tangan mereka untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Dengan bantuan teknik pedang bintang ini, Yesuan akan mampu mengukir warisannya sendiri di alam semesta ini. Yesuan tiba-tiba teringat sesuatu. Ahem, aku bukan tipe orang yang suka berkelahi. Tapi, orang luar percaya kalau aku sangat kejam. Selama ini, saya menggunakan kebajikan untuk meyakinkan orang lain. Saat merenungkan hal ini, Yesuan menjadi semakin bersemangat dan memahami sesuatu di dalam hatinya. Bab 858 Penipuan. Yesuan sangat bahagia sekarang. Dengan bantuan teknik pedang yang begitu kuat, ia yakin bahwa ia akan benar-benar mampu berjuang untuk meraih tak terkalahkan. Jika dia benar-benar bisa menguasainya sepenuhnya, kekuatan tempurnya pasti akan mengalami peningkatan kualitatif. Dia bahkan akan mampu melawan makhluk abadi sejati tanpa bergantung pada hukum dunia yang membatasi kekuatan mereka. Terutama jurus pedang ke-9. Kalau dia benar-benar menggunakannya, dia pasti bisa menebas bintang-bintang dari angkasa. Seberapa mendominasinya itu? Pada saat ini, pemberitahuan sistem lainnya berbunyi. Ding! Selamat! Teknik pemurnian tubuh tingkat abadi telah selesai. Tuan rumah telah mendapatkan kitab suci Gatvin tingkat abadi. Yesuan gemetar karena gembira. Hari ini benar-benar hari keberuntungannya. Setelah menenangkan dirinya, Yesuan mencoba teknik barunya, dan dia hampir melompat-lompat kegirangan. Kitab suci Gatvin adalah salah satu teknik pemurnian tubuh paling mengerikan sejak zaman kuno. Jika seseorang bisa menguasainya sepenuhnya, mereka akan hampir tak terkalahkan, bahkan jika tunduk pada hukum dunia. Bahkan, hampir mustahil baginya untuk bunuh diri sekalipun. Setelah memperoleh kedua teknik kultivasi ini, Yesuan merasa jauh lebih percaya diri. Ketika ia akhirnya berangkat ke alam Dao Surgawi, ia akan sepenuhnya siap menghadapi bahaya dan musuh di sana. Di alam yang sama, hampir tak seorang pun bisa mengalahkannya. Ini juga akan membuat jalannya menuju alam abadi jauh lebih mulus. Guru. Sebenarnya, tidak ada. Feng Xiun menghela napas dan berkata, "Guru, Anda tidak menanggapi saya seberapa sering saya memanggil Anda, jadi saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda." Mendengar ini, Yesuan mengusap kepalanya dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Aku tidak bersalah. Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu," kata Feng Xiun sambil memainkan rambutnya dengan ekspresi bersalah. Dia memang sangat khawatir terhadap gurunya saat ini. Mengganti topik,
dia bertanya dengan khawatir, "Guru, apakah Penatua Qian Yi baik-baik saja sekarang?" Tetua Qian Yi tampak kesakitan, jadi dia agak khawatir. Jika sesuatu terjadi padanya saat berada di puncak langit awan, kemungkinan besar hubungan kedua sekte akan memburuk. Mendengar ini, Ye Xuan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi Tetua Qian Yi. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Dia hanya sedang membangun kembali tubuhnya. Kalau berhasil, kultivasinya akan meningkat pesat." Feng Xiyun menghela napas lega. Karena teknik kultivasinya sudah dikuasai, kita harus berurusan dengan teknik kultivasimu." Setelah Ye Xuan mengatakan ini, dia duduk dan menyesap teh. Apa ada masalah dengan teknik kultivasiku?" Setelah Feng Xiyun mendengar ini, dia sedikit bingung. "Guru, cepat beritahu aku. Apa yang salah dengan teknik kultivasiku? Situasi ini buruk." Sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung saat dia berpura-pura terlihat khawatir dan serius. Setelah melihat ekspresi Ye Xuan yang tertekan, hati Feng Xiyun bergetar. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika itu bukan masalah besar, mengapa gurunya begitu khawatir? Ye Xuan tersenyum dalam hati saat melihat ini. Panggung sudah siap. Lalu, dia memanggilnya. Ye Xuan dengan lembut merapikan rambutnya dan berkata dengan cemas, "Xiyun, aku memikirkan masalahmu akhir-akhir ini." Bab 859 Dua burung dengan satu batu. Apa yang membuat gurunya begitu khawatir? Dia menatapnya dengan termenung, menunggu penjelasan. Setelah beberapa saat, Ye Xuan akhirnya berbicara. "Saat itu, meskipun teknik api pembakar surga, ada banyak masalah dengannya. Mungkin kau tidak menyadari ada yang salah sebelumnya, tetapi sekarang setelah kau maju ke alam penguasa mistik, hal itu menghambatmu. Jika situasi ini terus berlanjut, kultivasimu akan menjadi sulit di masa depan. Aku sudah lama mengkhawatirkan hal ini." Feng Xiyun tersentuh. Ternyata gurunya mengkhawatirkan kultivasi dan masa depannya. Air mata muncul di sudut matanya. "Guru, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Anda sudah melakukan begitu banyak hal untuk saya. Lagi pula, saya tidak punya tujuan besar dalam hidup. Apakah saya akan menjadi abadi atau tidak, itu tidak penting. Saya puas bisa tetap di sisi Anda, Guru." Feng Xiyun mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Sejak menjadi murid Ye Xuan, ia telah mengalami begitu banyak hal baru, dan telah merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Terlebih lagi, Ye Xuan akan selalu berada di sisi mereka. Yang ingin ia lakukan hanyalah tinggal di sini bersama saudara perempuan dan gurunya. Gaya hidup sederhana ini sudah lebih dari cukup baginya. Mendengar ini, hati Ye Xuan sedikit bergetar, dan ia bahkan merasa sudah keterlaluan kali ini. Namun, efek aktingnya ini masih cukup bagus. Xiyun, mungkin satu hal yang tak akan pernah kusesali seumur hidupku adalah menjadikan kalian bertiga sebagai muridku. Saat pertama kali aku membawa kalian ke sekte, aku sudah bilang akan melindungi kalian semua. Saat ini, adik perempuan pertamamu sudah terkenal di antara teman-temannya. Sedangkan adik perempuan ketigamu, setelah dia bangun, dia juga akan menjadi sangat kuat. Namun, masalah dengan teknik kultivasimu membuatku khawatir. Aku tidak ingin kau tertinggal dari mereka dan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensimu yang luar biasa. Melihat ini, bagaimana mungkin aku tidak peduli? Kemudian, waktunya untuk langsung ke kasusnya. Untuk mengatasi masalah ini, saya telah mempelajari banyak sekali buku kuno dan menghabiskan hampir setahun untuk menyempurnakannya berkali-kali. Untungnya, usaha yang saya curahkan untuk teknik kultivasi ini tidak sia-sia, dan saya berhasil menyempurnakan teknik kultivasi Anda. Setelah mendengar ini, tubuh Feng Xiyun bergetar hebat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Gurunya benar-benar telah berbuat sejauh ini untuknya. Saat itu, ia tak bisa lagi menahan emosinya. Ia memeluk Ye Xuan erat-erat, air matanya tak terbendung. Ternyata gurunya masih begitu memanjakannya dan telah berusaha keras untuk memperbaiki kekurangan teknik kultivasinya. Dengan guru seperti ini, ia tak menyesali apapun dalam hidupnya. Bagaimana ia harus membalas budi? Setelah Ye Xuan mengucapkan kata-kata ini, Feng Xiyun tak lagi peduli dengan banyak hal dan terus menangis dalam pelukan Ye Xuan. Dalam hatinya, mengetahui kepedulian gurunya lebih dari apapun. Ye Xuan mengusap kepala Feng Xiyun dan berkata lembut, "Baiklah, baiklah. Kamu sudah besar, tapi masih saja menangis karena hal-hal seperti ini. Cepat dan persiapkan dirimu. Aku akan mengajarimu versi lengkap teknik api pembakar surga sekarang." Ding! Selamat! Teknik api pembakar surga telah berhasil diselesaikan, dan telah mencapai tingkat abadi. Pemberitahuan. Api pembakar surga sangat kuat dan dapat membakar apapun. Ya Tuhan! Ini sungguh luar biasa. Itu telah maju ke tingkat abadi juga. Terlebih lagi, sepertinya itu juga sangat kuat. Mungkin dia harus mengganti teknik kultivasinya.
Ye Xuan sangat puas dengan ini. Sekarang, dia hanya perlu melihat apakah dia akan mendapatkan hadiah dari sistem. Jika dia melakukannya, itu seperti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Menyelesaikan masalah teknik kultivasi Feng Xiyun, sekaligus berharap mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menyempurnakan teknik kultivasinya. Itu akan menjadi panen yang besar. Bab 860 Apakah Tetua Qian Yi meninggal? Baiklah, sudah waktunya untuk menguji hipotesisnya. Beberapa saat kemudian, aliran wawasan mengenai teknik api terbakar surga tingkat abadi mengalir ke dalam pikirannya, dan dia mulai mempelajarinya dan memahaminya. Ye Xuan hanya meliriknya sekilas ketika dia berkeringat dingin. Astaga! Ia tak pernah menyangka teknik baru Heaven Burning Flames akan mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Hanya dengan sekilas pandang, ia sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Jika ia benar-benar berhasil menguasai teknik kultivasi ini, siapa lagi yang berani memprovokasinya? Berdasarkan situasi saat ini, satu-satunya teknik kultivasi yang dapat bersaing dengan teknik Heaven Burning Flames dalam hal kekuatan adalah teknik pedang stelar. Jika dia mempelajari teknik ini sebagai tambahan terhadap teknik pedang stelar, seberapa kuatkah dia nantinya? Lebih jauh lagi, siapapun yang mempelajari teknik ini tidak perlu khawatir dengan kekuatan karma, karena api pembakar surga bahkan dapat membakarnya. Astaga! Aku menang besar kali ini, gumam Ye Xuan dalam hati dengan penuh semangat. Dia kemudian memfokuskan dirinya kembali dan mulai serius mempelajari dan memahami teknik tersebut. Karena kemampuan pemahaman Feng Xiyun belum memadai, ia harus memahami esensinya terlebih dahulu dan menyederhanakannya sebelum mengajarkannya. Untungnya, Feng Xiyun sudah menguasai versi teknik yang kurang sempurna, jadi ia tidak perlu memulai dari awal, dan transisinya pun tidak akan terlalu sulit. Gelombang cahaya keemasan bersinar di dahi Ye Xuan, dan saat ia tengah mengolah teknik kultivasi ini, angin kencang dan awan mengelilingi puncak, dan langit mulai dipenuhi energi spiritual. Dalam sekejap mata, 3 bunga daun muncul dari udara tipis, melepaskan gelombang kekuatan yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, para pemimpin di aula pertemuan menyadari keanehan ini, dan segera meninggalkan ruangan. Melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah drastis. Fenomena ini terjadi di atas puncak Cloud Sky. Mungkinkah guru telah membaik lagi? Zhuge Yuiwei bertanya-tanya apa yang terjadi. Pada saat ini, Hua Rufeng tiba, basah kuyup oleh keringat dan terbang dengan kecepatan tinggi. Gao Sun menyadari wajahnya pucat dan ia sedang terburu-buru. Terlebih lagi, Tetua Qian Yi tidak ada di sisinya. Ia tiba-tiba mendapat firasat buruk tentang hal ini. Rufeng, apa yang terjadi? Kenapa kamu pulang sendirian? Di mana Tetua Qian Yi? Semua pemimpin lainnya menoleh ke arah Hua Rufeng, yang langsung ke pokok permasalahan dan tidak peduli dengan basa-basi seperti biasanya. Paman Guru, cepatlah pergi ke puncak langit awan. Aku khawatir Paman Guru Ye ingin membunuh Tetua Qian Yi. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut dan tidak percaya. Mengapa Ye Xuan ingin membunuh Tetua Qian Yi? Apa kemungkinan alasannya? Mungkinkah Tetua Qian Yi ini telah memprovokasi Ye Xuan? Namun, ini bukan saatnya untuk bertanya. Ao Lei segera berangkat ke puncak awan langit, diikuti oleh para kepala suku lainnya. Akan tetapi, ketika mereka sampai di sekitar puncak Cloud Sky, mereka terkejut karena mengetahui bahwa mereka tidak dapat memasuki puncak tersebut. Hal ini membuat mereka sangat cemas. Terlebih lagi, mereka merasakan suhu di dalam puncak awan langit terus meningkat. Oh tidak! Oh tidak! Apakah Penatua Qian Yi benar-benar akan mati? Gao Sun sangat gugup. Dilihat dari situasi saat ini, sesuatu yang penting telah terjadi di dalam dirinya. Namun, Tetua Qian Yi hanyalah seorang kultivator alam tertinggi tahap awal. Di hadapan seorang kultivator alam abadi tersegel seperti Ye Xuan, ia tak ada bedanya dengan seekor semut. Ye Xuan dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan lambaian tangannya. Apa yang terjadi di sana? Mungkinkah Penatua Qian Yi benar-benar memprovokasi saudara muda Ye? Ao Lei dipenuhi kecemasan. Dari sekian banyak orang, mengapa orang ini harus memprovokasi Ye Xuan? Jika skenario terburuk terjadi, maka dua sekte bersaudara itu akan menjadi musuh, bukan teman. Ledakan. Saat semua orang panik, sebuah bola api raksasa muncul, menyebabkan suhu di sekitar puncak awan langit melonjak. Setelah merasakan kekuatan ini, semua orang sangat terkejut. Ekspresi Ao Lei berubah drastis saat ia berseru, api membara surga. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Benarkah itu? Semua orang yang hadir tahu tentang api pembakar surga, karena itu adalah teknik kultivasi Feng Xiyun. Namun, api yang dilepaskannya dan api di depan mereka sekarang sama sekali tidak setara. Kakak senior Ao, apakah menurutmu api ini benar-benar berasal dari api pembakar surga? Gao Sun bertanya dengan curiga, dan yang lainnya juga melihat ke arah yang sama. Ekspresi Ao Lei sungguh serius. Ia tahu ia tidak salah. Dulu, saat menjelajahi reruntuhan kuno,
ia cukup beruntung melihat api ini, dan tak akan pernah melupakannya. Lagi pula, api pembakar surga ini sudah dianggap sebagai api terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa menahannya. Itu pasti api pembakar surga, kata Aolei dengan yakin. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.